Assalamualaikum sahabat muslimah. Kalian tahu kan apa ini? Betul, ini duit. Siapa sih yang gak suka sama benda yang tipis ini, apalagi yang warna merah? Tapi apakah kalian tahu bahwasanya uang ini bisa jadi halal, haram, bahkan subhat loh? Kok bisa? Santai aja. Sini Anas fil hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas, sedangkan di antara keduanya terdapat perkara syubhat. Jadi, dari hadis arba'in yang ke-6 ini menjelaskan bahwasanya hukum itu ada 3, ada halal, haram, dan syubhat. Apa sih halal, haram, syubhat itu? Let's delve into the meaning. Pengertian halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan segala sesuatu yang dilarang, bahkan bila dilakukan akan mendapatkan ancaman darinya, maka perbuatan tersebut dihukumi haram. Adapun subhat itu berasal dari kata syabaha yang berarti samar, yang menyatakan keadaan samar antara kehalalan dan keharaman dari sesuatu. Hukum dari segala sesuatu itu asalnya halal, selagi tidak ada dalil yang mengharamkan. Contohnya dari perkara yang halal, misalkan kita diberi uang sama mungkin keluarga, maka kita boleh halal untuk menerimanya. Bahkan menerima pemberian sesuatu dari orang lain itu termasuk anjuran lah dalam Islam, selagi tidak ada unsur kemudaratan. Dan contoh dari perkara yang haram itu seorang mengambil uang orang lain tanpa izinnya, bahkan uangnya nggak dikembaliin alias mencuri. Nah, itu adalah salah satu perbuatan yang haram, dilarang sebagaimana yang telah Allah sampaikan di dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 38 yang menjelaskan laki-laki dan perempuan yang mencuri, maka derahlah mereka atau hukumlah mereka dengan potong tangan. Nah, dari ayat ini itu adalah salah satu ancaman dari Allah bagi orang yang mencuri. Dan ayat ini menjadi dalil bahwasanya mencuri itu dilarang. Contoh yang subhat, misalkan kita lagi jalan-jalan, nemu uang di bawah, punya siapa? Kita nggak tahu siapa pemilik dari uang tersebut. Yang lebih baik itu meninggalkan aja, menjauhkan, nggak usah diambil uangnya karena kita nggak tahu siapa pemiliknya. Uang tersebut termasuk barang yang syubhat, samar. Meninggalkan barang syubhat itu termasuk bentuk kehati-hatian kita. Di dalam hadis ini terdapat 2 faedah besar bagi orang yang menjauhi perkara syubhat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Terus gimana kalau ambil uangnya 2.000 aja, itu yang jatuh cuma 2.000, 1.000 doang kok, pemiliknya nggak mungkin nyariin, sepele, ambil aja buat beli es lumayan. Nah, perbuatan kayak gitu sama aja ia terjatuh dalam perkara syubhat. Meskipun sepele cuma 2.000, 1.000, itu sama aja nggak boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat
maka ia akan terjatuh pada perkara yang haram. Dari sini menjelaskan bahwa kalau seseorang itu udah terbiasa melakukan perkara yang syubhat, memakan perkara yang syubhat, maka secara tidak disadari hawa nafsunya itu akan mengajak dia untuk melakukan perkara yang haram. Sebagaimana dosa kecil, bila dilakukan berulang kali berkali-kali, maka akan menyeretnya pada dosa besar. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat mudghah. Makna mudghah? Mudghah merupakan segumpal daging yang berukuran kecil. Biasanya ia disebut hati atau qalbun. Hati ini diibaratkan seperti raja, dan anggota tubuh yang lainnya diibaratkan rakyat. Jika rajanya baik, maka baik pula rakyatnya. Dan begitupun jika hati baik, maka anggota tubuh yang lainnya pun juga ikut baik. Ini merupakan pesan bagi kita manusia, hendaknya menjaga hati kita dari perkara yang merusaknya, yakni seperti memakan perkara syubhat, apalagi perkara yang haram. Itu adalah penyebab rusaknya hati. Jadi kita harus menjaga hati dari perkara-perkara tersebut. Udah tahu kan sekarang? Jangan lupa untuk berbagi ilmu dan kebaikan di bulan yang penuh berkah ini. Kasih tahu teman-temanmu juga ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.